Adriana Maria. Kasus ini terjadi di Brazil, di sebuah gedung apartemen yang dari luar terlihat seperti bangunan biasa. Penghuni keluar masuk setiap hari, lift digunakan tanpa masalah, dan tidak ada laporan gangguan serius sebelumnya. Korbannya adalah seorang wanita bernama Adriana Maria. Pada hari itu, Adriana datang ke gedung tersebut seperti rutinitas biasa. Ia masuk ke area lift, menekan tombol, lalu menunggu. Dari rekaman CCTV, tidak ada yang terlihat aneh. Lift terbuka normal, ia masuk, berdiri di dalam, dan bersiap naik seperti kebanyakan orang. Beberapa detik pertama, semuanya masih terlihat normal. Pintu lift mulai bergerak seperti biasa. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda kerusakan. Tapi tepat saat pintu hampir tertutup, terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mekanisme lift tiba-tiba tidak sinkron. Bagian pintu dan pergerakan lift tidak bekerja dengan timing yang seharusnya. Dari rekaman CCTV, momen ini terjadi sangat cepat. Tidak ada waktu untuk memahami apa yang terjadi. Lift tetap bergerak, sementara posisi tubuhnya tidak sepenuhnya berada di dalam kabin. Setelah kejadian itu, barulah pertanyaan mulai muncul. Lift seperti ini seharusnya punya sistem pengaman, sensor pintu, sistem pengunci, dan berbagai lapisan keamanan lain. Secara teori, pintu tidak akan tertutup jika ada sesuatu yang menghalangi, dan lift tidak akan bergerak jika pintu belum benar-benar aman. Tapi di kasus ini, kedua hal itu terjadi bersamaan. Investigasi kemudian dilakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya gagal. Apakah ini murni kerusakan teknis? Apakah ada masalah perawatan? Atau ada komponen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Sampai sekarang, yang membuat kasus ini terus dibicarakan bukan hanya karena kejadiannya, tapi karena momen itu terekam dengan jelas. Orang bisa melihat sendiri bagaimana situasi yang awalnya normal berubah dalam beberapa detik tanpa tanda yang benar-benar terlihat sebelumnya. Tamara Samsonova. Kasus ini bermula dari seorang wanita tua bernama Tamara Samsonova yang tinggal sendirian di sebuah apartemen di Saint Petersburg. Tahun 2015, hidupnya terlihat biasa saja dari luar. Seorang pensiunan, tidak terlalu bersosialisasi, dan hampir tidak pernah menarik perhatian tetangga. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai suatu hari, penghuni apartemen mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat beberapa orang merasa aneh. Perhatian kemudian beralih ke satu hal yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Rekaman CCTV di dalam gedung. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Dalam rekaman tersebut, Tamara terlihat berjalan di area apartemen pada malam hari. Waktunya tidak biasa saat sebagian besar orang sudah berada di dalam rumah. Awalnya, ia hanya terlihat seperti orang yang sedang berjalan biasa. Tapi kemudian, ada satu detail yang langsung menarik perhatian. Ia membawa sesuatu, sebuah benda besar, dibungkus, dan terlihat berat. Cara ia membawanya tidak seperti orang yang sekedar memindahkan barang biasa. Gerakannya pelan, hati-hati, dan seperti berusaha menghindari perhatian. Di titik itu, pertanyaan mulai muncul. Apa yang sebenarnya ia bawa? Rekaman itu kemudian diperiksa lebih dalam, dan semakin dilihat, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ini bukan sekedar aktivitas biasa. Waktunya aneh, cara bergeraknya juga berbeda. Seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan dari sini, kasus ini berubah total. Saat pihak berwenang masuk ke apartemennya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Bukan sekedar barang biasa, tapi bukti yang mengarah pada satu hal. Tamara Samsonova terlibat dalam pembunuhan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Setelah kejadian itu, Tamara tidak langsung melaporkan atau meminta bantuan. Justru sebaliknya, ia mencoba menghilangkan jejak, dan benda yang terlihat di CCTV itu ternyata adalah bagian dari upayanya untuk memindahkan dan menyembunyikan tubuh korban. Di titik ini, rekaman CCTV yang awalnya terasa aneh berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih jelas. Kasus ini kemudian berkembang lebih jauh. Dari catatan yang ditemukan, diduga ini bukan satu-satunya kejadian. Ada indikasi bahwa ia mungkin terlibat dalam lebih dari satu kasus selama bertahun-tahun tanpa pernah terdeteksi. Dan disinilah bagian yang paling mengganggu. Karena selama ini, semuanya terjadi di tempat yang sama, di gedung yang sama, dengan orang yang sama, tanpa ada yang benar-benar menyadari, sampai satu rekaman sederhana membuka semuanya.
Nicholas White. Kasus ini bermula dari seorang pria bernama Nicholas White. Tidak ada yang aneh dari dirinya. Ia hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja di sebuah gedung perkantoran di New York, tepatnya di gedung milik McGraw-Hill. Hari itu, tahun 1999, berjalan seperti hari kerja pada umumnya. Orang datang, bekerja, lalu pulang. Nicholas juga melakukan hal yang sama. Menjelang sore, ia bersiap pulang dan masuk ke dalam lift gedung. Dari rekaman CCTV di dalam lift, semuanya terlihat normal. Ia berdiri santai, menunggu lift turun seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda masalah, tidak ada rasa khawatir. Beberapa detik pertama, semuanya masih berjalan seperti biasa. Lalu, tiba-tiba, lift berhenti. Bukan berhenti di lantai tertentu, tapi berhenti di tengah, di antara lantai. Di awal, Nicholas terlihat masih tenang. Ia menunggu beberapa saat, mungkin mengira lift akan kembali bergerak, tapi itu tidak terjadi. Ia kemudian mencoba menekan tombol, termasuk tombol darurat. Dari rekaman CCTV, terlihat bagaimana ekspresinya perlahan berubah. Dari santai, menjadi bingung. Dari bingung, menjadi gelisah. Ia mencoba berbagai cara, menekan tombol, mengetuk pintu, bahkan berusaha mencari cara agar seseorang di luar menyadari keberadaannya. Tapi tidak ada yang datang. Yang membuat situasi ini berbeda adalah satu hal. Tidak ada yang tahu dia ada di dalam. Gedung tetap berjalan seperti biasa, sementara Nicholas masih di dalam. Jam terus berjalan. Ia mulai duduk di lantai, lalu berbaring. Kadang berdiri lagi, mencoba berharap lift bergerak. Di titik tertentu, ia terlihat kelelahan, kebingungan, bahkan seperti kehilangan arah waktu. Dan yang paling mengejutkan, semua ini berlangsung selama 41 jam. Hampir 2 hari penuh di dalam ruang sempit tanpa kepastian kapan akan keluar. Akhirnya, setelah lebih dari 1 hari, seseorang di gedung menyadari ada masalah pada lift tersebut. Teknisi dipanggil dan pintu lift akhirnya berhasil dibuka. Nicholas ditemukan masih hidup dalam kondisi lemah, dehidrasi, dan kelelahan ekstrim. Setelah kejadian itu, investigasi dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa lift mengalami gangguan teknis, tapi yang membuat kasus ini menjadi besar bukan hanya kerusakannya, melainkan fakta bahwa selama 41 jam itu tidak ada satupun sistem atau orang yang benar-benar memastikan apakah ada seseorang di dalam. Gedung tetap beroperasi, orang-orang tetap menggunakan lift lain, hari tetap berjalan seperti biasa, sementara satu orang berada di dalam kotak logam kecil, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Insiden hampir terpenggal di lift. Kasus ini terjadi di sebuah gedung apartemen di Moskow dan melibatkan seorang pria bernama Sergei Ivanov. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh dari gedung tersebut. Lift digunakan setiap hari oleh penghuni tanpa masalah berarti. Hari itu pun terlihat sama, tenang, normal, dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Dari rekaman CCTV, Sergei terlihat berjalan menuju lift seperti biasa. Ia menunggu beberapa detik, lalu pintu terbuka. Ia langsung melangkah masuk tanpa ragu. Satu kaki masuk, lalu tubuhnya ikut masuk. Semua terlihat normal, namun tepat di momen itu, lift tiba-tiba bergerak sebelum pintu benar-benar tertutup. Gerakannya pelan di awal, tapi cukup untuk membuat posisi Sergei menjadi sangat berbahaya. Tubuhnya sudah berada di dalam kabin, tapi bagian kepalanya masih berada di dekat ambang pintu yang belum sepenuhnya aman. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kritis. Refleksnya langsung berubah. Detik itu jadi pembeda antara selamat dan tidak. Setelah kejadian itu, investigasi dilakukan. Dugaan awal mengarah ke kegagalan pada sistem pengaman pintu, khususnya sensor yang seharusnya mencegah lift bergerak sebelum pintu benar-benar tertutup. Artinya, sistem yang biasanya bekerja otomatis tidak bereaksi di momen paling penting. Namun yang membuat kasus ini terasa berbeda bukan hanya karena kegagalannya. Dari awal rekaman, semuanya terlihat sempurna. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada kesalahan yang jelas, sampai 1 detik mengubah semuanya. Rekaman lift Hotel Cecil. Kasus ini terjadi di Los Angeles, di sebuah hotel bernama Cecil Hotel. Tempat yang dari luar terlihat seperti hotel biasa, tapi punya sejarah panjang dengan berbagai kejadian aneh. Pada tahun 2013, seorang mahasiswi asal Kanada, Elisa Lam,
menginap di sana sendirian saat melakukan perjalanan. Di awal, semuanya terlihat normal. Elisa masih aktif di media sosial, berbagi cerita tentang perjalanannya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang dalam masalah. Sampai suatu titik, ia tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang melihat dia keluar dari hotel. Seolah-olah ia menghilang di dalam gedung itu sendiri. Beberapa hari kemudian, pihak hotel dan polisi merilis satu rekaman CCTV dari dalam lift. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa berbeda. Dalam rekaman itu, Elisa terlihat masuk ke dalam lift. Awalnya tidak ada yang aneh. Ia berdiri seperti orang pada umumnya. Tapi beberapa detik kemudian, perilakunya berubah. Ia mulai menekan banyak tombol sekaligus. Lalu ia keluar masuk lift beberapa kali, seperti sedang ragu untuk tetap di dalam. Di satu momen, ia terlihat mengintip ke lorong, seolah ada seseorang di luar, tapi dari rekaman, lorong itu kosong. Gerakannya tidak konsisten, kadang cepat, kadang seperti berhenti, lalu bergerak lagi, seperti sedang bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat di kamera. Dan yang paling aneh, pintu lift itu tidak langsung tertutup, padahal ia sudah menekan tombol. Rekaman ini kemudian menyebar luas dan memicu banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya ia lihat? Apakah ada seseorang di luar frame kamera? Atau ada hal lain yang tidak terekam? Saat semua orang masih mencoba memahami rekaman itu, beberapa minggu setelahnya, tamu hotel mulai mengeluhkan air di kamar mereka. Tekanan air aneh, warna berubah. Bahkan ada bau yang tidak biasa. Sampai akhirnya petugas naik ke atap untuk mengecek sumber air. Dan di sanalah Elisa ditemukan di dalam tangki air hotel. Penemuan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana ia bisa sampai ke sana? Akses ke atap tidak mudah, tangki air tertutup, dan tidak ada rekaman yang menunjukkan ia menuju ke sana. Investigasi resmi menyatakan tidak ada tanda keterlibatan orang lain, dan kematiannya dikaitkan dengan kondisi tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Tapi sampai sekarang, satu hal tetap sama. Rekaman lift itu masih terasa seperti potongan cerita yang belum sepenuhnya jelas.